Halo semuanya, selamat datang di podcast Ella, tempat di mana kita menggali kisah inspiratif dari balik dunia pendidikan, industri perhotelan, dan media digital. Di episode kali ini, kita akan menyelami perjalanan luar biasa dari seorang tokoh yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun dan mewujudkan sekolah perhotelan. Bagaimana awal mula sekolah ini berdiri? Apa visi terbesar di baliknya? Dan seperti apa tantangan serta hadapan ke depannya? Yuk kita sambut bersama Bapak Sutisna SPD MMPD, pendiri sekaligus pemilik dari SMK Citra Pariwisata. Halo, selamat datang Bapak Sutisna. Halo juga, selamat siang. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, ini yang saya dapatkan ya Pak ya, informasi mengenai SMK Citra Pariwisata banyak sekali ya Pak ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya lihat perkembangannya juga begitu maju dan berkembang. Amin. Nah baik Bapak, izin saya mau tanya nih Pak, Bapak boleh bisa ceritakan Pak, bagaimana sih Pak awal mula berdirinya sekolah perhotelan ini? Diawali dengan ya kita sedih ya. Kalau kita bicara sedih juga ya, kita diawali dengan menumpang ya, yaitu waktu itu kita sama-sama di SMP Bagus. Yang kebetulan pada waktu itu memang saya juga wakil kepala sekolah di sana, dan saya juga pendiri di SMP Bagus. Dan kemudian kami mulai merintis pada tahun 2009 ya, dari 2009 ya kita mulai buka sekolah tahun 2010 ya, 2010 ya. Lalu awal mulanya berdirinya berarti dari Bapak menjadi wakil kepala sekolah ya? Iya, betul. Apa sih Pak yang menginspirasi Bapak saat itu untuk mendirikan sekolah di bidang perhotelan ini? Baik, melihat perkembangan di Kota Bogor ini menjadi kota pariwisata ya, itu dan saya juga mendengar bocorannya bahwa akan berdiri banyak hotel di Kota Bogor dan sekitarnya. Ya disinilah saya bermodalkan, pada waktu itu saya pernah menjadi kepala sekolah di satu sekolah, waktu itu kepala sekolah SMP saya. Dan pada siang harinya ada SMK, kebetulan SMK perhotelan. Nah di sana saya melihat ya begitu pentingnya sekolah perhotelan pada waktu itu, sehingga saya ketika saya berhenti menjadi kepala sekolah di SMK tersebut ya, ini masih di Kota Bogor, saya nggak sebutkan nama sekolahnya, saya punya inisiatif ingin mendirikan sekolah perhotelan yang notabene ya pada waktu itu dalam pemikiran masyarakat ataupun saya pada waktu itu sekolah perhotelan itu mahal ya. Ternyata ketika saya terjun ya, saya membuat satu program ya, ternyata murah gitu ya, malah terbalik gitu, ternyata malah murah gitu. Nah sedangkan tenaganya waktu itu ya sampai sekarang ya itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah sehingga saya mulai memberanikan diri mendirikan sekolah yang punya prinsip ingin membelajarkan masyarakat dan memasyarakatkan belajar ya. Bahwa sekolah itu harus murah tapi berkualitas gitu. Maka kami merintis yang membangun sekolah yang alhamdulillah pada waktu itu saya masih bergabung dengan SMP Bagus ya. Waktu itu saya jadi wakil kepala sekolah ya, mendirikan SMK-nya yang saya kepala sekolahnya gitu. Nah, sejak saat itu murid memang waktu itu masih sedikit ya, masih di bawah 30 ya. Nah, tapi lama-kelamaan ya
2010, 2011. Nah, kami 2011 itu sudah pindah ke Ciberem ini, ya, yang sekarang kita tempati ini, gitu ya. Nah, pada waktu itu ya saya katakan tadi sedih ya, membangun sekolah itu tidak mudah ya. Nah, karena waktu itu saya ya karena menumpang gitu ya, menumpang, saya harus pindah ke satu tempat, ke tempat lain, dalam artian terusir lah gitu ya. Alhamdulillah pada waktu itu saya memberanikan diri gitu ya. Walaupun latar belakang saya guru SD gitu ya, tapi saya sudah sedikit punya pengalaman menjadi kepala sekolah SMP gitu ya. Nah, alhamdulillah saya memberanikan diri dengan bermodalkan 100 juta. Itu saja dapat pinjam. Dapat pinjam satu bank ya. Alhamdulillah dari 100 juta itu dimulai dari membeli tanah 300 meter satu bangunan ya. Dan akhirnya alhamdulillah berkembang sampai sekarang yang kurang lebih kita sudah punya 5.000 meter ya, dan gedung sudah seperti ini ya, yang rata-rata lantai 3, lantai 4 lah gitu. Itu barangkali luar biasa ya Pak ya, perjalanannya sangat menginspirasi sekali Pak ya. Iya. Nah, kalau dilihat-lihat ya Pak ya, Iya. dari backgroundnya Bapak ini sebenarnya kan dari dunia pendidikan ya Pak? Iya, dunia pendidikan. Ya. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu juga ada pengalaman nggak sih Pak dari Bapak sendiri itu di industri hotel atau pariwisata? Nah, ini yang menarik. Tadi saya sudah bilang bahwa saya latar belakang saya sejak tahun 84 saya sudah jadi guru ya. Dimulai dari guru honor, kemudian PNS ya, saya 86 sudah PNS. Itu sama sekali tidak punya bekal, tidak punya pengalaman untuk terjun ke dunia perhotelan ya. Nah, kemudian kenapa yang bisa menginspirasi saya ya, saya bisa berani membuka sekolah perhotelan ya. Ya tadi saya melihat dari sekolah yang waktu itu saya menjadi kepala sekolah di satu tempat ya, oh seperti ini, oh ternyata sekolah perhotelan seperti itu gitu ya. Nah, alhamdulillah kami punya teman-teman dari guru-guru perhotelan ya, kami juga disupport ya untuk mendirikan suatu sekolah. Dan alhamdulillah saya belajar dari bawah gitu ya. Jadi saya belajar dari pengalaman itu dari bawah gitu. Saya terjun ke industri perhotelan ya, seturun langsung dari mulai ya kalau dulu kan saya masih artinya kita minta ke satu hotel untuk anak saya bisa PKL lah begitu ya. Itu alhamdulillah saya bisa mempunyai satu gambaran, oh seperti ini, oh seperti ini. Yang akhirnya saya bisa memahami ya, bisa memahami bahkan sampai apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri itu, gitu ya. Nah itu berarti. Baik Pak, nah luar biasanya berarti ini memang benar-benar semuanya dari nol ya? Dari nol. Dari nol, luar biasa. Oke, dengar dulu. SMK Citra Pariwisata adalah salah satu sekolah swasta kejuruan yang berdiri pada tahun 2009 yang didirikan oleh Bapak Sutisna SPD MMPD. Atas berkat kerja keras dan ketangguhan kepala sekolah, kini SMK Citra Pariwisata telah berkembang pesat mulai dari sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga pada tahun 2021 hingga sekarang, SMK Citra Pariwisata telah menjadi SMK pusat keunggulan dan telah mendapatkan akreditas dengan predikat terakreditasi A. Lalu apa sih Pak tantangan terbesar nih Pak yang Bapak hadapin ya saat awal merintis sekolah ini? Tantangan ya Pak? Ya kita tidak lepas ya
kalau merencanakan sesuatu itu pasti kaitannya dengan analisis SWOT ya. Di mana ada kita satu power ya, kekuatan, berarti kelemahannya apa gitu ya. Dan di mana ada kesempatan itu pasti ada tantangan gitu ya. Yang jelas tantangan pada waktu itu kita bicaranya modal ya. Bayangkan dengan 100 juta ya. Waktu itu tahun 2012 lah saya ya. Mulai berani membangun karena satu hal dan lain hal. Tentu saja dengan modal sebegitu ya, saya yakin kurang. Kalau tidak dibarengi dengan percaya diri ya kita, kemudian kita niat yang kuat ya, sehingga apapun ya tantangannya, termasuk waktu membangun, saya juga ikut ngaduk, saya juga ikut bantu tukang gitu ya. Nah, bahkan kalau dibilang sangat sangat kekurangan lah waktu itu. Maka saya sampai pinjam uang gitu ya, pinjam uang ke anak ya, pinjam uang ke saudara gitu ya. Walaupun ya kecil, tapi yang bisa berdiri sendiri adalah niat yang kuat, sehingga apapun pemikiran dan tenaga itu betul-betul dicurahkan untuk berdirinya satu sekolah gitu kan ya. Oh, luar biasa ya Pak. Lalu kalau respon dari masyarakat sekitar sendiri itu bagaimana Pak mengenai pendirian sekolah perhotelan ini? Ya, secara umum ya memang pendidikan perhotelan ini adalah sangat dibutuhkan ya, sehingga walaupun mahal itu masyarakat tetap saja mau bersekolah di sekolah perhotelan gitu ya. Apalagi dengan melihat kebutuhan masyarakat akan hausnya sekolah gitu ya. Saya berpikir kenapa tidak sekolah yang murah itu bisa berkualitas kalau memang kita niatkan bukan bisnis toh gitu ya. Kita bohong kalau tidak bisnis ya, tapi juga semi bisnis kan. Kita juga kalau kita harus menggaji guru kan itu harus bisnis ya, karena tidak ada yang memberikan gaji untuk guru kecuali pemerintah lain lagi gitu ya. Nah, pada waktu itu kalau masyarakat sekitar, kebetulan kalau di Cirebon itu sepertinya biasa-biasa saja gitu ya. Mereka tidak terlalu antusias untuk menyekolahkan anak di sekolah perhotelan gitu ya. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, melihat perkembangan sekolah di SMK Citra ini ya, murid semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena juga lulusan itu rata-rata kerja gitu ya. Bahkan sebelum kerja aja anak itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Misalnya sedang PKL itu mereka satu dapat uang tip gitu ya. Kemudian insentif lah seperti itulah. Apalagi sekarang kami itu sampai memikirkan bagaimana membantu orang tua ketika anak sedang PKL. Ya kami minta ke dunia industri ya, bisa nggak memberikan beasiswa gitu ya, ya minimal bisa membayarkan SPP-nya gitu ya, untuk kelancaran sekolah kami gitu. Karena saya paham ketika PKL itu orang tua rata-rata berpikir itu untuk transport, jajan ya, bahkan tidak untuk mes misalnya yang jauh itu sangat keberatan. Nah kami bekerja sama dengan dunia industri, yang dibutuhkan oleh orang tua itu kami fasilitasi. Yang alhamdulillah sekarang rata-rata anak PKL kita, anak SMK Citra itu dapat beasiswa. Ya minimal dapat membayarkan SPP-nya lah gitu ya. Bahkan kosnya dibayarkan. Bahkan ada yang lebih dari cukup gitu ya, sampai bisa memberikan lebihnya kepada orang tua. Wah, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan buat SMK Citra Pariwisata ya.
Luar biasa pokoknya ya Pak ya. Nah, berarti kalau kita melihat dari grafik ini meningkat ya Pak ya, sangat pesat. Ya. Sangat signifikan. Jadi dari tahun ke tahun ya, yang diawali tadinya kurang dari 100 lah ya. Dari tahun ini kita lihat perkembangan dari tahun 2010, 2011 ya, 2000 dan selanjutnya sampai sekarang 2025. Itu sekarang sudah mencapai kurang lebih 1.500 siswa. Wah, luar biasa ya. 1.500 siswa ya. Saat ini ya Pak ya. Luar biasa. Dan kami memang tidak tahun 2018 berdasarkan kebutuhan dunia industri ya, yang awalnya kami hanya punya satu kompetensi keahlian, sekarang dulu jurusan itu tahun 2018 kami membuka DKP yang dulu itu multimedia. Nah ini karena kenapa kami membuka program itu ya, karena juga sangat dibutuhkan dalam dunia industri berdasarkan permintaan gitu. Betul sekali Pak. Ya. Salah satunya podcast Alara. Kita lagi ya, tepuk tangan lagi buat SMK Citra Pariwisata. Dari Pak, Pak ini untuk selanjutnya bagaimana nih Pak caranya Bapak untuk membentuk kurikulum yang relevan ya? Iya. Yang relevan dengan kebutuhan industri. Berbicara kurikulum ya. Iya. Saya tidak menjelekkan ya. Dan tanggapan ya, ganti kurikulum ya, tidak menjelekkan itu ya. Tapi yang saya rasakan sebetulnya untuk SMK itu yang paling tepat, karena kami orang-orang lapangan, bukan bicara di atas kertas gitu ya, yang konon katanya ini begini bagus di lapangan ya kami ya. Kalau boleh saya usul gitu ya, yang paling tepat itu adalah KTSP. KTSP. Iya, jadi program itu program yang dibuat oleh sekolah ya, yang berdasarkan kebutuhan dunia industri. Karena kita SMK. Iya. Nah, ini contoh kami. Ya. Saya sudah apa yang dikatakan studi banding ya, atau melihat sekolah orang yang sudah maju. Saya pertama di sekolah Mekel ya di Jawa Tengah, kemudian sekolah Selamat Pagi, kemudian juga yang satu saya tidak ikut ya, masih di daerah Jawa itu hebat-hebat ya. Kemudian saya pernah ke Jepang juga ya, dan terakhir saya ke Thailand ya. Itu. Nah kita ambil kesimpulan saja, ternyata gitu ya, bahwa kurikulum ya yang harus diterapkan dalam sekolah itu, ini analisa saya ya, harus yang memang siap pakai gitu. Artinya ketika anak bersekolah itu lulusannya harus siap kerja gitu, harus siap berkarya gitu. Nah di sekolah orang gitu ya, yang saya lihat ya, saya tanggapi gitu ya, ada yang sekolah itu ya, itu kompetensi aja, skill aja gitu ya. Nah sehingga boleh dikatakan entah 90 entah 100% itu praktek ya. Nah kalau saya tidak seperti itu ya, teori juga perlu gitu ya, karena mungkin anak juga ada yang ingin melanjutkan sekolah ke lebih tinggi ya. Nah, tapi juga kami sangat apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, sehingga kami itu harus mengikuti paling tidak 60-70% itu, 70% ya, itu kebutuhan industri. Tuh, maunya begini, maunya gini, maunya seperti ini, itu misalnya ya. Kalau saya paparkan terlalu panjang ya. Nah, jadi intinya kita harus berani ya, membuat kurikulum itu yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
yang pada saat ini kami ada 2 kompetensi, yaitu dunia perhotelan dan DKP. Ini harus mengikuti, dan kami harus inovasi terus, jangan tinggal diam. Makanya ketika kami monitoring ke tempat-tempat di mana anak PKL, kami selalu bertanya kepada mereka ya, baik HRD maupun GM, apa kekurangan anak kami gitu ya. Nah, harus bagaimana gitu kan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk mereka dan siap pakai. Dan memang kebetulan sekolah kami itu makanya dunia industri itu ya boleh dikatakan mereka saling membutuhkan lah ya, dan percaya pada sekolah kita karena kami itu sudah menyiapkan ya. Jadi bukan hanya diberikan teori, tapi sudah berupa praktek-praktek yang apa yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Yang relevan. Jadi terbalik kalau ada sekolah yang justru memberikan anak PKL itu untuk dididik skillnya itu di tempat kerja atau di tempat dunia industri itu. Kalau kami sebelum mereka terjun dia sudah siap, ya. Nah itu pada kami. Baik, berarti itu salah satu value yang pastinya yang dipunya sama SMK Citra Pariwisata. Nah, kalau dari nilai-nilai ya Pak ya, nilai-nilai utama yang selalu ditanamkan di sekolah SMK Citra Pariwisata itu apa Pak? Nah ini, bahkan kita terbalik ya. Visi misi kami itu yang pertama itu adalah pembentukan etika, attitude, ya, sopan santun. Ya. Yang ini dijadikan budaya. Kalaupun tidak 5S, kami 3S itu harus itu. Sapa atau senyum, sapa. Satu lagi apa? Salam. Ya, itu kami terapkan sejak anak kelas 10 ya, di mana ada perubahan dari SMP, SNMTS ya ke SMK, itu kami sudah. Dan alhamdulillah boleh dikatakan berhasil ya. Itu saja dulu. Yang kedua baru skill ya. Skill kita berikan multi talenta di SMK ini. Yang pertama untuk perhotelan dulu ya, itu kami 5 kompetensi itu: Pronovis, Epi Service, Epi Product, Housekeeping, dan barista. Bahkan kami masih belum puas karena ini kebutuhan di dunia industri masih ya. Kami terjun, saya sendiri terjun, apa sih yang dibutuhkan lagi? Nah ternyata mereka butuh engineering. Nah kami siapkan kami. Nah itu walaupun tidak semuanya diberikan engineering, ini khususnya untuk kaum laki-laki lah ya, perempuan tidak. Nah kemudian di DKP juga ya, selain yang biasa diberikan sebuah kurikulum ya, kami berikan juga tambahan. Dan itu apa yang sekarang dibutuhkan oleh dunia industri, termasuk perhotelan juga nih. Ya, jadi DKP itu akhir ujung-ujungnya bisa PKL, bahkan kebanyakan di perhotelan juga. Yaitu apa? Markom. Nah, kami buat juga mulai tahun ini kita diadakan materi Markom. Itu barangkali. Nah, berarti dari hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, pastinya ada di balik layarnya pengajar dan staf yang berdedikasi juga ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana nih proses Bapak untuk membangun tim pengajar dan staf di sekolah? Ya, kita persuasif aja ya. Kalau dalam hal manajemen ya, rasa-rasanya lebih mudah menghadapi siswa gitu ya dibanding dengan guru gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah kami bisa ya, walaupun kami tidak bisa memberikan kesejahteraan yang terbaik gitu ya, gaji yang besar. Kalau kita bisa membawa mindset guru itu ke arah ya, ke satu titik ya, yaitu pendidikan,
Sehingga timbul naluri guru itu untuk memberikan dedikasi ya, dedikasi yang luar biasa gitu. Termasuk juga ada guru-guru praktisi ya, yang awalnya orang hotel gitu ya, atau lain sebagainya di perusahaan mana, akhirnya bisa membaktikan menjadi guru itu dari naluri ya. Dia tidak berbicara tentang gaji yang besar, tapi dia senang, suka gitu ya dengan mendidik ya, bukan hanya mengajar, mendidik. Yang alhamdulillah sampai saat ini guru-guru kami luar biasa, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Karena buat kami ya, jangankan 5 hari, 6 hari pun kita masih kurang pembelajaran. Buat apa banyak libur, buat apa banyak leksi, yang akhirnya anak bisa ke arah negatif. Tapi kalau sudah dicapaikan, dijeli oleh pendidikan, alhamdulillah lulusan banyak yang diterima oleh dunia industri. Itu ya Pak, yang paling pentingnya adalah setelah lulus mereka itu siap bekerja gitu ya Pak ya. Nah ini gimana nih Pak cara Bapak sendiri untuk menjaga kualitas agar lulusan itu siap kerja dan bersaing di industri? Karena kita tahu ya Pak ya, sekarang persaingan dunia industri luar biasa sekali gitu. Gimana Pak? Ya baik, saya tidak pernah mengatakan kepada orang tua, kepada siswa bahwa lulusan di sini dijamin kerja. Wah, itu sama sekali ya, karena tentu saja kalau kita berbicara menjamin kerja, kan dari sekian siswa itu tidak ada saja yang gagal kan gitu kan. Nah itu, tetapi kenyataannya sekarang meningkat lagi. Kemarin baru 80%-annya, sekarang sudah meningkat lagi. Sekitar 90% anak lulusan kita itu kerja. Sekalipun dalam keadaan sekarang di mana dunia khususnya perhotelan sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Karena ada kebijakan yang ya itu kebijakan pemerintah. Kita tidak mau sekalipun itu untuk dunia perhotelan, tapi paling tidak ke kita juga ada imbasnya ya. Kalau dunia persebaya anak kita kapan mau diterimanya gitu kan. Tapi alhamdulillah terbukti kemarin aja waktu kita syukuran ya atas kelulusan kita, dari 400 siswa ya, 400 siswa itu karena yang datang cuma 250. Sedikit kecewa, saya sedikit kecewa gitu, karena kita mau syukuran ya. Tetapi di lain sisi kita juga harus mengerti, ternyata yang kurang lebih 150 itu, bahkan yang dari 250 itu minta sudah dan jam sekian udah minta izin lagi, Pak saya mau kerja, Pak saya mau ke Suama. Ya itu, ya akhirnya saya juga maklum juga, ternyata alhamdulillah bahwa anak-anak kita ya sudah banyak diterima di dunia. Dan tentu saja kita punya ini ya, walaupun kami boleh dikatakan tidak memaksa atau ke dunia industri agar yang PKL di sini diterima di sini, nggak juga gitu ya. Tapi ternyata mereka itu bahkan di luar sepengetahuan kami sekolah, mereka sudah punya nomor HP gitu ya. Ketika butuh itu mereka dipanggil gitu ya. Itu bangga buat kita. Nah tentu saja ini tidak serta-merta seperti itu ya. Karena mereka yang pertama sudah yakin dengan kemampuan anak citra pariwisata. Ya, apalagi yang memang PKI-nya di situ. Nah, udah jelas gitu kan, udah tahu kelihatan kemampuannya. Nah yang kedua juga ini kami memberikan bekal itu. Yang pertama tadi attitude ya, kemudian skill, baru yang ketiga ilmu pengetahuan. Yang kami masih kurang ya.
ini dalam bahasa asing ya. Insya Allah tahun ini kita akan start ya, bahasa asingnya kita perdalam gitu. Nah itu barangkali. Jadi paling tidak kami sudah memberikan bekal kepada anak, memberikan hal yang terbaik untuk siswa agar mereka itu bisa diterima di dunia industri. Dan juga tidak lupa ada beberapa siswa juga yang memang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi nggak semua industri juga ya Pak ya, tapi memang ada dari mereka juga yang mau lanjut kuliah. Ada. Juga mereka banyak juga yang diterima di PTN, Iya. Banyak juga yang ke swasta dan sebagainya. Betul. Nah baik Pak, selama perjalanan sekolah ini ya Pak ya, momen apa aja yang paling membanggakan buat Bapak? Momen ya, alhamdulillah ya, dengan sekolah yang murah, tapi bukan murahan ya, tapi sekolah berkualitas. Diawali kami dengan sekolah kecil, alhamdulillah sekarang jadi sekolah besar, tapi bukan hanya besar dari jumlah murid saja, tapi menjadi sekolah pusat keunggulan, yang artinya kita sudah di Indonesia ya, khususnya Jawa Barat, kami sudah ada nama gitu ya, sekolah pusat keunggulan. Ya artinya dengan sekolah yang tadi dikatakan saya, dengan modal 100 juta, bayangkan itu ya. Sekarang kalau dilihat itu sudah mungkin ya sekian M lah gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan itu berapa. Dari bangunan yang satu lokal sekarang bangunnya seperti ini, boleh dilihat lah gitu ya. Nah ini tentu saja sangat membanggakan. Tapi yang paling utama yang bisa membanggakan saya, yang pertama adalah saya hanya seorang guru SD ya di awal, tapi bisa berkontribusi kepada dunia pendidikan khususnya SMK yang bisa mengantarkan anak sampai anak bisa kerja gitu ya, dan bukan asal kerja. Ini menjadi menjadi satu ya. Jadi dunia industri itu sangat mudah mengincar sekolah kita gitu ya. Kalau saja keadaannya baik-baik saja ya, dunia perhotelan baik saja, sepertinya gitu ya, anak kita itu sudah di atas 50% sudah ditarik menjadi karyawan gitu. Itu kan satu kesannya. Dengan biaya murah kan. Kalau biaya mahal saya tidak bangga gitu kan. Dengan biaya murah tapi sekolah berkualitas, dalam artian di sini bisa membawa anak ya, atau ya mengantarkan anak ke dunia industri. Itu salah. Satu lagi yang terakhir barangkali yang membuat saya bangga, anak-anak di kita ini, di SMK Cerda ini dengan attitude yang luar biasa. Hampir semua tamu, hampir semua dari dunia industri itu mengatakan kepada saya luar biasa ya. Bukan saya sekolahnya saja yang bagus, rapi, kemudian bersih, tapi attitude anak-anak itu ramah ya. Itu mereka kalau boleh katanya bisa angkat 4 jempol lah gitu. Itu barangkali. Nah baik, kalau bisa kita lihat juga seberapa besar sih Pak kontribusi sekolah ini terhadap dunia perhotelan atau mungkin industri media digital ya saat ini gitu, dengan jurusan yang baru DKAFI. Pernah ada kesannya, dan ini momen kurang pas di saya, bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar. Lalu saya katakan, itu sekolah mana, gitu kan? Kalau sekolah kami tidak seperti itu. Nah, jadi boleh dikatakan anak-anak lulusan kami ini, ya tadi saya sudah mengatakan bahwa 90% itu kerja. Yang 10% lagi entah itu anak itu melanjutkan, anak itu berkeluarga, atau saya tidak tahu apa lagi gitu ya.
Nah, termasuk juga wirausaha gitu. 90%. 90%. Sangat berpengaruh, sangat berkontribusi sekali gitu. Iya. Luar biasa Pak. Nah kalau misalnya harapan sendiri nih Pak, apa harapan jangka panjang Bapak untuk lulusan dan juga alumni dari sekolah SMK Citra Pariwisata? Ya, kita sebagai insan pendidikan tentu saja akan merasa bangga ya, pendidikan ini berhasil. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu proses ya, mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak terbiasa menjadi terbiasa gitu ya. Nah, terutama dari segi attitude ya. Nah, kalau dalam agama akhlak karimah gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, betapa bangganya kita kalau anak-anak kita berhasil lulus ya, kemudian terjun ke masyarakat, punya kualitas ya, bukan hanya sekedar kerja, tapi kerja yang berkualitas gitu ya. Yang alhamdulillah sekarang walaupun DKP ini adalah bungsu ya, terbaru, tapi ternyata anak-anak DKP kita itu sangat banyak dibutuhkan dalam dunia, boleh dikatakan boleh berebut lah ya, anak-anak kita itu. Nah, ya seperti misalnya membuat apa sih ya, seperti ini lah, postingan ya. Kemudian ada yang dibutuhkan itu seperti membuat brosur ya, kemudian membuat konten ya. Ini yang sangat dibutuhkan itu ya. Untuk perhotelan bahkan nyaris kebanyakan sekarang yang dibutuhkan itu adalah yang sangat banyak ditarik ke Indonesia adalah front office. Karena front office di Citra ini sudah menggunakan digital ya, sudah bukan manual lagi. Nah, makanya ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Poin intinya yang paling utama adalah harapannya itu bisa tetap terus dijaga ya Pak ya. Ya. Itu juga kebutuhan penting di dunia industri Ya. Pak ya. Baik Bapak, jika boleh nih Pak mengulang kembali masa awal, adakah hal yang akan dilakukan secara berbeda? Aduh, saya sudah tua ya. Ya, begini saja lah. Paling juga saya sudah jujur ya. Saya selalu titip baik ke anak saya yang sekarang menjadi kepala sekolah maupun ke guru-guru, terutama guru-guru muda. Saya selalu mengatakan bahwa membangun itu sulit ya. Perlu modal, perlu pemikiran. Pokoknya perlu siap segalanya, tantangan dan lain sebagainya tadi ya. Ya sedikit tantangan dari masyarakat juga. Tapi lebih sulit lagi adalah mempertahankan dan juga mengembangkan. Karena kita harus inovasi, jangan begitu aja gitu. Makanya saya tidak tidak habis ide gitu ya. Kita selalu gitu. Ide itu datangnya dari perkembangan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya, kalau saya misalnya masih bisa kuat ya, makanya doa saya lah. Kalau saya sehat, saya punya pemikiran yang sehat, saya masih punya ide. Bagaimana sekolah ini? Ya kita mulai dari bawah lah ya. Yang minimal sekolah tingkat nasional, apalagi kalau sudah sampai sekolah tingkat internasional, ya wah luar biasa bangganya kita ya. Nah, maka banyak program yang belum saya tuangkan melihat situasi dan kondisi. Dan ini jalan aja dulu. Setelah ini jalan, baru saya akan ada program lagi. Termasuk nanti saya akan memikirkan, dan sudah dipikirkan, hanya belum dijalankan ini. Bagaimana kita harus mengolah limbah? Kan kita sekolah ini banyak sampah. Nah, pembuangan sampah itu sulit gitu kan. Apalagi sampah plastik dan lain-lain. Ini saya sudah punya pemikiran bagaimana cara mengolah sampah plastik. Itu barangkali lah, masih panjang lah.
Baik Pak, kalau boleh kita tanya dan kita Ya. tahu nih Pak ya, siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup dan karir Bapak sampai dengan hari ini? Sosok ya, sosoknya bingung sekali ya gitu ya. Saya tidak, kan saya mandiri ya, tidak menggantung kepada seseorang. Yayasan aja saya mandiri kan, saya owner, saya yayasan, semangat direktur gitu kan, sampai saya jadi mandor, saya arsitek gitu ya. Artinya tokoh yang saya banggakan ya, saya jadi figur gitu ya. Kalau dalam bidang pemerintah saya Prabowo ya. Saya Prabowo ya. Karena dia orang memang betul-betul di lapangan ya, tahu perang, tahu sulitnya zaman itu. Bukan hanya omong-omong, dia adalah pengalaman langsung ya. Nah, saya butuh figur yang seperti itu ya. Kalau ini juga walaupun sudah berlalu ya, ada satu titik ya dari Pak Harto juga itu membangun ya. Nah, saya sering juga dikatakan oleh anak saya bapak pembangunan katanya. Ada tukang membangun gitu ya. Itu itulah ya tokoh-tokoh yang menjadikan inspirasi ya buat saya, bagaimana kita harus maju ya dari kecil menjadi besar gitu ya. Itu barangkali lah ya. Baik Pak, ini ada 2 pertanyaan penutup lagi nih Pak ya. Pesan apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang berminat terjun ke dunia perhotelan dan pastinya sekarang di dunia digital? Ya, harus belajar ya, harus belajar dari apa? Dari ketiadaan gitu ya. Artinya kita itu harus apa ya? Kalau bahasa Sunda itu merih ya, harus merih ya. Jangan melihat sekarang saya seperti ini lah ya, walaupun seperti ini juga kata orang ini masih belum ada apa-apanya gitu ya. Tapi paling tidak saya sudah bisa menghimpun guru ya, karyawan yang kurang lebih 80 orang ya. Kemudian bisa memberikan sesuatu kepada siswa gitu ya. Nah itu apa ya, saya sulit. Harus prihatin ya, harus apa ya, jangan melihat. Saya paling kurang suka ya kalau ada orang itu ada peribahasa besar pasak daripada tiang ya. Belum masanya menggunakan Fortuner sudah pakai Fortuner, padahal bensinnya juga kakak beli gitu kan. Itu salah satu contoh, itu hanya gurauan. Itu jadi hidup ini apa adanya, bagai air mengalir, tapi juga kita harus berusaha dan kita harus punya tujuan gitu ya. Kalau Anda mau jadi pengusaha ya jadilah pengusaha kecil-kecilan dulu, jangan langsung besar gitu ya. Kalau sudah dicoba kecil berhasil terus ya. Ya contohnya pengusaha penyua seperti Bakti dan lain sebagainya juga, itu saya yakin dari mulai kecil-kecilan ya. Termasuk juga bosnya jalan tol tuh ya. Oh saya suka itu. Pak Hamka ya, Yusuf Hamka ya. Itu saya suka kan itu. Harusnya saya ngeniru itu juga tuh. Nah itu barangkali. Dan itu masih sederhana, masih seperti saya. Saya sampai detik ini masih mau makan dengan bala-bala, saya masih mau makan dengan tempe aja, dengan masih mau. Dan saya masih mau nyapu, saya mau ngepel sampai detik ini. Kemarin saja saya beres-beres ruangan itu walaupun sedang sakit. Nah itu barangkali. Jadi haruslah seperti itu kalau ingin berhasil. Jangan langsung begini modal besar, itu belum tentu ya, belum tentu. Itu barangkali. Baik Pak, terakhir bagaimana nih Pak cara masyarakat bisa mengenal lebih jauh sekolah SMK Citra Pariwisata? Yang pertama kita buktikan saja ya hasil dari produk kita. Artinya ketika anak kita sudah
menempuh pendidikan dan punya kompetensi ya yang luar biasa sehingga mereka bisa kerja, otomatis kita promosi nggak usah terlalu jor-joran pakai uang lah, pakai inilah, nggak seperti itu gitu ya. Kita buktikan dulu sehingga mereka percaya, sehingga mereka akan tahu dari mulut ke mulut. Nah, dan untuk itu kita persiapkan ya sarana prasarana nomor satu ya, bagaimana mau nyaman kalau sekolah tempat belajarnya ya, kelasnya kecil, gurunya banyak gitu kan, apalagi sekarang program sampai 50 siswa itu per kelas. Ya, kita guru 40, saya kan pengalaman jadi guru ya dari tahun 84 ya, jadi guru dengan 40 saja sudah aduh gitu ya. Itu kalau ruangannya besar, ini sudah ruangan kecil mulai 50, waduh. Kalau kata bahasa Sunda mau kagero gitu kan, itu barangkali. Nah itu barangkali ya. Intinya kalau misalnya teman-teman di sini mau tahu lebih lanjut atau mau tahu lebih banyak tentang SMK Citra Pariwisata, bisa langsung datang ya Pak ya ke sekolah SMK Citra Pariwisata. Tepatnya berada di Jalan Cibedem Mulia Harja ya, pokoknya bisa langsung searching aja di Google, nanti udah langsung muncul SMK Citra Pariwisata. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Sutisna SPD MNPD, sungguh percakapan yang penuh inspirasi sekali Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, amin. Dan apa yang telah Bapak bangun terus menjadi ladang ilmu dan berkah bagi banyak orang. Amin. Amin, ya Allah, amin. Baik, buat teman-teman pendengar, jangan lupa follow podcast Elara ini dan share jika kamu merasa terinspirasi ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.